Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clara Isabella Pratiwi dari Prodi Ekonomi Syariah 8B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Analisis Perilaku Konsumen di Era E-commerce. Studi kasus mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk. Daftar isi, konteks masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan. Yang pertama yaitu konteks masalah. Ketika seorang konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian melalui platform e-commerce, keputusan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk budaya, faktor sosial, pribadi, psikologis. Dalam konteks keputusan pembelian yang diambil oleh seorang muslim, penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek tertentu. Kemajuan teknologi di era digital ini tentunya makin pesat, khususnya perkembangan internet. Dengan adanya internet, tentu memiliki banyak dampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Internet sekarang sudah termasuk ke dalam kebutuhan penting bagi setiap individu, karena setiap pekerjaan bisa diakses melalui internet. Dengan itu, perusahaan sekarang banyak memanfaatkan internet untuk bersaing dalam dunia bisnis atau bisa disebut e-commerce. E-commerce merupakan salah satu transaksi pada jual beli yang dilakukan dengan cara elektronik, mulai dari pemasaran, penjualan, pembelian, dan dilakukan secara online. Dari berbagai perusahaan e-commerce yang ada, terdapat 5 e-commerce yang paling banyak dicari oleh masyarakat Indonesia, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Blibli. Konsumen di Indonesia pun sangat banyak. Begitu juga dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia, yang mana di usia remaja umur 17-25 tahun menjadi konsumen paling berpengaruh, termasuk mahasiswa Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk. Gambaran mahasiswa Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk dalam melakukan pembelian online juga dilatar belakangi oleh harga yang ditawarkan dan kualitas produk yang terjamin, dan kebanyakan dari mereka mager alias males gerak untuk belanja secara offline. Inilah yang membuat mahasiswa cenderung gemar memilih untuk belanja online daripada belanja offline. Fokus masalah, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana faktor perilaku konsumen dalam pembelian online. Yang kedua, bagaimana perkembangan e-commerce saat ini. Yang ketiga, bagaimana e-commerce mempengaruhi pola konsumsi dan kebiasaan belanja mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk saat ini. Tujuan penelitian ada 3 poin, yaitu yang pertama, untuk mengetahui faktor perilaku konsumen dalam pembelian online. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan e-commerce di Indonesia saat ini. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana e-commerce mempengaruhi pola konsumsi dan kebiasaan mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk saat ini. Kegunaan hasil penelitian. Yang pertama, kegunaan secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dalam penulisan di bidang ilmu ekonomi, khususnya tentang analisis perilaku konsumen di era e-commerce. Yang kedua, kegunaan penelitian secara praktis. Bagi akademik, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang analisis perilaku konsumen di era e-commerce. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan pengembangan pengetahuan tentang analisis perilaku konsumen di era e-commerce. Kajian pustaka. Yang pertama, perilaku konsumen. Menurut Coulter dan Killer, perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang kedua, keputusan pembelian.
Menurut Coulter, proses pembelian dimulai jauh sebelum konsumen melakukan pembelian sesungguhnya dan berlanjut dalam waktu yang lama setelah pembelian. Konsumen akan melewati seluruh tahap dan pembelian untuk semua pembelian yang dilakukan. Tetapi dalam pembelian yang lebih rutin, konsumen sering menghilangkan atau membalik urutan beberapa tahap ini. Proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku pasca pembelian. Metode penelitian, jenis penelitian, dan pendekatan penelitian. Penelitian menggunakan rancangan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada data alamiah yang berupa kata-kata dalam mendeskripsikan objek yang diteliti. Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati dan hasil penemuannya bukan dengan jalan pengukuran angka-angka atau statistik. Kehadiran penelitian. Dalam penelitian ini, penelitian sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya. Dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, pada waktu pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan serta pada situs penelitian dan mengikuti secara aktif kegiatan-kegiatan di lapangan. Sumber data yaitu ada 2, primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data, observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi tahap pertama, yaitu dimulai dari observasi deskriptif. Secara luas dengan melukiskan secara umum situasi sosial yang terjadi pada lembaga yang menjadi subjek penelitian, yaitu Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk. Wawancara mendalam. Metode wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan pihak yang bersangkutan. Dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, atau lain sebagainya. Teknik analisis data. Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah, menjadikan satu yang dapat dikelola, mensintensikan, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Pengecekan keabsahan data. Agar data yang ditemukan di lokasi penelitian bisa memperoleh keabsahan data, maka dilakukan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan tertentu, yaitu perpanjangan kehadiran, triangulasi, pembahasan sejawat melalui diskusi. Sistematika penulisan. Agar dalam pembahasan ini dapat mengarah pada masalah intinya, maka dalam penulisan perlu adanya sistematika pembahasan. Sehingga yang dicapai dapat diperoleh semaksimal mungkin, penulis memberikan sistematika pembahasan sebagai berikut. Bab 1 yaitu pendahuluan yang berisikan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab 2, landasan teori yang berisikan perilaku konsumen dalam proses transaksi jual beli di e-commerce. Bab 3, metode penelitian yang meliputi
pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Bab 4. Paparan data dan temuan penelitian. Berisi tentang uraian data yang diperoleh dari pengamatan dan atau hasil wawancara serta deskripsi informasi lainnya. Bab 5. Pembahasan berisi tentang gagasan peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori, posisi, temuan kaitannya dengan teori-teori dan temuan penelitian sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan atau teori yang diungkap dari lapangan atau interpretasi dan eksplanasi dari temuan terungkap dari lapangan. Bab 5. Penutup memuat temuan pokok atau kesimpulan, implikasi dan tindak lanjut penelitian serta saran-saran yang diajukan. Sekian presentasi saya kali ini. Jika ada kurang lebihnya harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.